selama 1 bulan ini, adakah kendala? Selama pembelajaran dari 1 bulan ini, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Saya sangat menikmati dan sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran dari selama 1 bulan. Luar biasa ya Allah, astagfirullah. Ini sudah mau selesai ya Bu ya? Iya. Jadi luar biasa, Budi sudah menyelesaikan beberapa modul. Terus kemudian kemarin juga saya lihat di modul LMS-nya itu Putri sangat aktif sekali untuk mengerjakan LMS. Jadi betul sekali kalau tidak ada kendala apapun. Baik Putri, kemarin di PI yang kemarin sudah adakah tindak lanjut untuk hari ini, perubahan-perubahan lagi selain yang pembelajaran berbasis digital kemarin? Alhamdulillah sudah ada Bu. Ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya Allah, saya senang loh Bu. Itu sudah mulai diimbaskan ke teman atau Putri memulai sendiri di kelasnya? Saya memulai sendiri dulu di kelas. Kalau nanti di kelas itu sudah mulai berdampak positif, baru saya menyebarkan praktiknya ke teman-teman untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, senang sekali saya mendengarnya Bu, luar biasa sekali ya Bu. Tetap semangat ya. Tetap semangat Bu. Karena ini pertama kali masuk. Iya, semangat. Baik Putri, kali ini pada PI 4 ini nantinya saya akan mengadakan supervisi akademik bersama Putri. Namun yang saya pesankan Putri tidak usah berpikir aneh-aneh, artinya tidak perlu tegang ya. Pembelajaran seperti biasa aja, seperti itu. Nah, Putri tentunya sudah memahami bahwa dalam pembelajaran, dalam supervisi akademik itu akan ada 3 tahapan ya Bu ya. Ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, sebelum kita ke kelas, mari kita melakukan kegiatan praobservasi. Nah, Putri bisa menceritakan untuk pembelajaran di kelas nanti, Putri akan mengajar di kelas berapa, kemudian juga Putri sudah menerapkan strategi apa, kemudian juga bisa diceritakan materi-materi apa yang akan dibelajarkan. Baik Bu Yuni, untuk kegiatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang analytical exposition. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Nah, di materi ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada diferensiasi proses dan konten. Kemudian untuk kelasnya ini ada di kelas 10 materinya. Kemudian untuk mendukung pembelajaran ini berdiferensiasi, saya juga menggunakan IT yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini. Wah, luar biasa ya Putri, menarik sekali nih. Saya sudah tidak sabar untuk masuk kelas. Tadi Putri mengambil 2 tipe atau jenis pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya adalah terkait dengan konten dan proses. Bisa diceritakan lebih detailnya Bu, bagaimana prosesnya itu? Kalau ini nanti di bagian ini kebetulan saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, di situ nanti akan saya bagi beberapa kelompok peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar mereka, misalkan audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Nah, di proses ini yang audio nanti mereka akan melihat YouTube sambil mendengarkan video yang di YouTube itu. Kemudian untuk yang visual, karena ini visual atau melihat, nanti mereka akan saya berikan link materi dari ruang guru. Jadi mereka bisa melihat materi-materi kemudian mempelajarinya. Dan untuk yang kinestetik ini otomatis bergerak. Jadi mereka nanti akan saya berikan contoh teks-teks analytical exposition di pojok baca dan mereka harus mengidentifikasi dan mengambilnya, kemudian mulai mengerjakan LKPD yang ada. Begitu. Luar biasa sekali ya Bu. Saya sangat tertarik sekali bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak lepas dengan model pembelajaran, diantaranya adalah problem based learning. Itu dulu saya ngambil S2-nya itu Bu. Jadi problem based learning ya. Bagaimana kita bisa menemukan siswa mampu untuk problem solving, artinya memecahkan suatu masalah. Nah ini Putri dengan pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya untuk itu ya mungkin ya. Betul. Untuk menumbuhkan karakter, bagaimana dia nantinya bisa memecahkan suatu masalah ya Bu. Iya, luar biasa sekali ya Putri. Nah Putri, jika saya boleh tahu kira-kira bisa diceritakan
Untuk dalam kegiatan nanti pas observasi ini saya harus observasi pada bagian yang mana? Bu Yuni bisa juga mengobservasinya pada saat awal pembelajaran, kemudian inti pembelajaran dan penutup. Atau kalau misalkan Bu Yuni berkenan juga hanya pada intinya juga diperbolehkan sekali. Maksud saya gini Bu, keterampilan apa yang akan dikembangkan di situ yang harus saya observasi selain problem solving? Mungkin keterampilan berpikir kritis atau keterampilan berkolaborasi. Ini akan itu Bu, keterampilan berpikir kritis, karena nanti mereka akan saya berikan teks analytical exposition, kemudian mereka harus mencari jenis strukturnya apa, language visionnya apa, kemudian sama berkolaborasi karena ini berkelompok. Jadi anak itu harus saling berkolaborasi, kemudian nanti di akhir pembelajaran ini mereka harus bisa membuat infografis dari teks analytical exposition. Baik, luar biasa sekali Bu, saya sangat tertarik nih. Dimana di dalam suatu kelas nantinya akan ada kelompok-kelompok belajar, ada yang audio visual maupun kinestetik. Dan tentunya di dalam kelompok-kelompok tersebut tetap memperhatikan yang namanya sintak-sintak dari PBL itu sendiri. Nah, semakin tertarik saya Putri, tidak sabar sekali untuk ke arah situ. Baik Putri, nanti pada kegiatan ini saya akan mengobservasi pada bagian tersebut bahwa Putri ingin meningkatkan keterampilan anak. Yang pertama adalah problem solving, kedua adalah keterampilan berkolaborasi dan berpikir kritis. Saya akan mencermati itu ya Putri. Baik Putri, Putri bagaimana? Sudah siap ke kelas kah? Insya Allah siap Bu Yuni. Siap, kita ke kelas sekarang ya? Iya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you? I'm good. Okay, before we start our lesson today, it's better for us to have prayer together. Jadi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Maybe one of your friends will lead you to have prayer together. Please, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Let's pray together. Finish. Okay, everyone, listen to me. Today, we are going to learn about analytical exposition. Ya. Jadi hari ini kita nanti akan belajar tentang analytical exposition text. But before we learn about it, I would like to ask you to make class agreement, or in Indonesia kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas terlebih dulu. I will give you an example. Kesepakatan kelas hari ini yang pertama, be on time. Setuju? Do you agree? Tepat waktu, oke? Next, respect teacher and classmate. Saling menghargai, menghormati guru dan teman sekelas. Next, raise your hand if you have any question. Nah, kalau ingin bertanya nanti angkat tangan. And then next, keep the classroom clean. Jaga kebersihan kelas. Jadi nanti kalau ada sampah di bawahmu, silakan take it, ya, silakan diambil. And then the next, join the class well. Intinya kalian ikut di kelas ini dengan maksimal. Setuju apa enggak untuk kesepakatan kelas ini? Adakah yang mau ditambahkan? Tidak? Setuju ya? Okay, good. Next. Are you ready for this class? Sudah siap? Yes. Now I have trigger question, or in Indonesia pertanyaan pemantik. You can write the answer on sticky note. Nanti silakan ditulis di situ ya, di bagian sticky
your name, tidak usah diberi nama, ya. For the first question, pertanyaan yang pertama, do you have breakfast before going to school? Yes or no? Yes, I do, or no, I do not. Apakah kalian sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah? Nah, silakan dijawab dulu. Give number ya, kasih nomor kalian jawab-jawabannya, oke? Next, number 2. Have you finished? For the second trigger question, why we shouldn't skip breakfast? Why, Irisa? Mengapa atau kenapa? Kenapa kita seharusnya tidak melewatkan sarapan? Kenapa? Kenapa sarapan itu tidak boleh dilewatkan? Please write as you can, sebisa kalian, as you can as possible, sebisa kalian aja, akan dijawab. Mungkin because I will be hungry, mungkin saya akan lapar. Nah, kan bisa kalau musim breakfast kan mestinya nanti akan lapar sebagainya. Have you finished? Just simple answer, ya. Jawaban sederhana aja. Okay. Next. Are you ready? Do you take hand sanitizer to school? Apakah kalian membawa hand sanitizer di sekolah? No, ya, no. Kalau yes, yes, akan yes. Next, what are the importance of hand sanitizer? Apa yang penting dari hand sanitizer? For the example, contoh, keep us clean, membuat kita tetap bersih. Nah, baby, silakan. Okay, everyone, I'll give you 10 seconds. Saya kasih waktu 10 detik, ya. And after that, please hold, ya. Silakan nanti kalian tempel di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Satu tuh. Wah. Have you finished? Sudah semuanya ya? Yes. Okay, let's check together. For the first, do you have breakfast before going to school? Yes. Good. Lalu sarapan dulu kan sebelum berangkat? Next. Why we shouldn't skip breakfast? Kenapa kita tidak boleh melewatkan sarapan? The simple answer ya, ini jawabannya singkat-singkat aja. Because it is important, karena penting, sarapan itu penting. Setuju kan? Okay, next. Do you take hand sanitizer to school? No. What are the important
kill bird or germ, ya, jadi membunuh kuman. Good. I will see for another answer. Kita lihat yang jawaban lain dari sini. Do you have breakfast before going to school? No, I do not. Apa yang dasar apa? Please have breakfast, ya. Next. Why we shouldn't skip breakfast? Because if not breakfast, I'm not focus as study. Kalau nggak sarapan, kamu nggak akan fokus ketika belajar. Okay, good. Do you take hand sanitizer? No. And then number 4, what are the important? Yes, ini ya importantnya keep us clean. Tetap menjaga kita supaya tetap bersih. Oke, good. Give applause to you all. And now I would like to ask you to be focused, ya. More focused. I would like to do stop technique of stop, ya. Nah, stop technique. Kita mulai stop technique. I will say it in Indonesia. Saya akan sama dalam bahasa Indonesia saya. Kita mulai teknik stop. Silakan organize it well. Duduk dengan tenang. You don't need to hold your chin. Nggak usah menahan dulu. Just relax, ya. Relax, okay? Kalau sudah. And now please one your hand, salah satu memegang your chest, dada. Nah, satunya di meja. Oke. Dan and then take a breath. Tarik nafas. Gak usah panjang aja. Tarik biasa ya. Tarik nafas, kemudian lepaskan sambil merasakan gerakan yang ada di mulut kalian. Ketika kamu tarik nafas kan ada gerakannya toh. Keluarkan. Nah, kita mulai ya. One more, satu kali lagi. Tenang. Tarik nafas. Keluarkan. Oke, good. Sudah, mulai fokus, mulai tenang. One thing for measure your focus, kita mulai lagi untuk membuat kamu lebih fokus lagi, ya. Listen, say it, ucapkan yang saya bilang. For the example, the word with black color. Mana? Kata yang menggunakan berwarna hitam. Okay, strawberry. Nah, and then blue color. The word with blue color. Yellow. Ketika temanmu misalnya di sini say B, maka yang sini jawabnya lemon, gitu ya. B ini jawabannya kan lemon toh. Ya. Mulai ya. Fokus. Mau mendengarkan. Listen. 1, 2, 3, go. Red color. The word with black color. Good. Green color. Orange. And then blue color. Yellow. Nice. I will say it in speed, ya. Black. Green. Orange. Black. Strawberry. Black. Melon. Melon or melon? Melon. Blue. Apple. Black. Strawberry. Black. Melon. Kamu say A, B, C, D, E, F. Pilih salah satu huruf. B. B. Okay, then you biasa. Kalau nggak ini belum. Fokus ya. B, maka jawabnya lemon. And then C.
C. Banana. Good. D. Apple. Nice. One more ya, satu kali lagi. Yang cepat. Nah. B. A. Watermelon. Good. Oke. Sudah siap ya? And now for learning objective or tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya, recognize the characteristic of exposition text. Jadi nanti kalian mampu memahami apa aja yang menjadi ciri-ciri dari teks analytical exposition. And then next, recognize the language feature of exposition text. Jadi nanti kalian bisa memahami tentang unsur kebahasaan dari analytical exposition. Pentingnya belajar teks analytical exposition ini, kalian itu nanti akan mulai bisa berpikir kritis karena di teks analytical exposition ini ada yang namanya argumen atau alasan penulis kenapa setuju atau untuk mendukung dari teksnya tadi. Alasannya apa saja? Nanti ada di bagian argumen sama di bagian reiteration. Bagian akhir itu menunjukkan posisi penulis untuk menguatkan kembali argumennya. Analytical exposition ini biasanya kalian temui di koran, majalah atau teks-teks ilmiah ya. Oke, now for the next. What is analytical exposition? Analytical exposition itu dia jenis teks yang menjelaskan pendapat atau argumen, alasan tentang sesuatu dengan secara sistematis. Jadi ada urutan-urutannya. Ini ya fokusnya untuk menganalisis lebih detail ya. Next. The purpose, tujuannya adalah to convince, untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibahas itu penting. Contohnya tadi, nanti contohnya yang breakfast tadi. Nah, nanti kalian akan menemukan teks itu dan mulai mengidentifikasinya ya. Ini untuk bagian-bagiannya ada tesis. Paragraf pertama mesti disebut dengan tesis. Paragraf kedua argumen atau alasan ya. Sampai sebelum paragraf terakhir. Paragraf terakhir nanti ada reiteration ya. Oke, ini untuk pembahasannya. And now I would like to ask you to make some groups. Nah, kita mulai untuk membuat grup consist of 4 student, mulai dari 4 grup ya. Silakan. Nanti ini sudah mulai oke, sudah mulai aja ya. Sudah siap. Nah, masing-masing grup akan saya berikan linknya for this is auditory, grup auditory ya. Grup yang auditory. Nah, ini untuk yang grup visual, ini nanti untuk yang grup kinesthetic. Oke. And then do for auditory. Nah, siap. Open your WhatsApp. I will give you link for the material ya. Wait a minute. Yang penting kamu buat grup ya. Kalau grup berarti nanti grupnya melingkar ya. Silakan mulai melingkar grupnya.
menyelesaikan LKPD. LKPD ini nanti akan saya permudah kalian untuk menyelesaikannya di Google Form ya. Nanti saya kasih linknya di Google Form. Silahkan kalian bekerja sama dengan baik di linknya masing-masing. Untuk yang produk terakhirnya nanti akan berupa infografis. Materi ini akan kalian rangkum dalam bentuk infografis di Canva. Satu grup berarti satu produk. Tidak saja ya. Mulai. I will give you 10 minutes. Saya kasih waktu kalian 10 menit untuk mulai memahami teks ini. Start from now. You still have 7 minutes, masih ada waktu 7 menit, silahkan dimaksimalkan ya.
Silakan kalian discuss with your group. Kalian mulai diskusikan dengan grup kalian mana yang termasuk title, and then argument, reiteration. Itu termasuk dari diskusinya kan? Ketika kamu nanti like this one, this is the example. Ini kan contohnya. Why we shouldn't waste food? Mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan? Ya, di sini ada tesisnya paragraf pertama, nanti tesis. Nah, berikutnya ada argument, terakhir adalah reiteration. Ini berarti masuk di bagian generic structure. To make you do it more fast, or faster, supaya kamu mengerjakannya lebih cepat. Untuk yang nanti bagian generic structure-nya, you only need to take a picture. Kamu foto aja, and then upload on Google Form. For the title and language feature, untuk unsur kebahasaan dan juga judulnya, nanti type ya, kalian ketik. Oke? Please discuss with your group. Mulai berdiskusi dengan grup kalian. Sama ini, ya, nanti di sini boleh kamu write tesisnya. Kemudian waktu berikutnya argumennya dan lain-lain. Oke? I'll give you 10 minutes. Silahkan mulai dikerjakan. Ayo,
10 menit, 10 menit, 5 menit. It's only upload ya, tinggal upload aja. The first step is about why we shouldn't skip breakfast. Step pertama apa itu? Kenapa kita bolehkan melewatkan sarapan? Ya, sudah kami cari jenis strukturnya. The second step yang kedua tentang the importance of hand sanitizer during a pandemic. Pentingnya hand sanitizer selama masa pandemi. Ayo, Nona. Nama kelompok, nama semua kelompok. Oke, habis ini 3 minutes ya, jangan dikasih. Nah, untuk ini apa namanya ada 2 sistem unsur pembalasannya. Di situ kan ada tadi di videomu ataupun yang di link uang dulu tadi kan ada, sama yang di materi sini kan ada. Silakan kalian cari lagi dan buat screenshotnya apa aja. Oke, tadi finish. No. Oke, ambil cek ya. Kalian cek dulu ya semuanya. Kita siap.
Tolong dengarkan sebentar supaya kamu lebih mudah nanti mengetiknya. For the example, nah ini ya. Jadi infografisnya nanti panjang. Analytical exposition text. Kemudian di sini pengertiannya. Untuk lebih mudahnya, kamu silakan buka link yang saya bagi tadi. Ya, teks ya, yang visual. Nah, itu nanti boleh diakses untuk memudahkan membuat infografisnya. Next, ada di situ dari strukturnya. Tinggal kamu copy paste, kemudian kamu edit gitu ya. Desainnya banyak. I'll give you 10 minutes. Boleh kolaborasi di situ ya. 10 menit. Silakan dikerjakan. Apa bikinnya? Nanti linknya kalau jadi bikin ya, bikin grup kelas-kelas. Sama language risetnya apa aja. Nggak usah ditulis teksnya.
Grafis, you can share your link ya. Silakan kirimkan linknya di grup. The first one, yang pertama itu yang selesai nanti silakan respon. Ya. Siap ya. 3 menit lagi. 3 menit.
Hurry up, please. Sudah ya? Linknya please send. Linknya silahkan dikirim. Link apa yang sudah kamu keluarin konteksnya, please send to give me access. This is from kinesthetic group, right? Yeah. Come forward, please. Present. Come forward, please. Nah, silakan ditunjuk. Sama, kita gorengan. Boleh, macam semuanya. Okay, everyone, listen to me. Yang lain, please pay attention to this group, ya. Tolong perhatikan. This is practice from auditories group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditoris, perkenalkan nama saya Arif Said. Perkenalkan nama saya Imam Sulaiman. Perkenalkan nama Kali ini saya akan menjelaskan tentang exposure text. Pengertian exposure text adalah sebuah teks
difficult maximal overall text. Difficult expression text. Bagian teks sebuah. Basis. Basis. Ambiguous. And Baik, oke, good. Next. Selanjutnya kaidah kebahasaan analytical expression text. Pertama, bisa analytical expression text menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, feel, know, analysis, yes, think, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan connective verb yaitu kata penghubung. Penggunaan connective verb bertujuan menghubungkan kata ide baik itu kata, klausa, kalimat maupun paragraf. Thank you. Everyone, do you have any question in this group? Ada pertanyaan dalam group ini? Is it clear? Jelas? Yes. Okay, we move close to this group. yang dari Kamulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan. Thank you so much for you all. Terima kasih untuk hari ini. And now I would like to ask you to do reflection ya. Kita coba refleksikan dulu. What did we have learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? The first analytical exposition. Apa sih analytical exposition itu? Teks. Ya, yang menunjukkan suatu isu yang penting untuk dibahas. Contohnya tadi ada di teks apa? Why we shouldn't skip breakfast. Bapak ada tidak? Boleh melewati apa itu sarapan. Kemudian next, contoh teks yang kedua di situ ada the importance of hand sanitizer. Pentingnya penggunaan hand sanitizer. Oke, apa jenis structure? Jenis strukturnya adalah aja satu tesis. Saya di bagian paragraf pertama. Paragraf kedua sampai sebelum terakhir ada argument. Good. Ada the last paragraph that is called as reiteration. How about language feature? Bagaimana untuk unsur kebahasaannya? Di situ ada menggunakan simple present. Kemudian menggunakan kata connective, kata hubung, dan menunjukkan ekspresi atau ungkapan penulis ya. Ada experience and many other. Thank you so much. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? No. Okay everyone, thank you. I'm sorry for my mistake. And it is full ya, no one is absent ya. Tidak masukkan hari ini. Thank you so much. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can back to your seat. Baik Putri, luar biasa sekali apa yang telah dilakukan oleh Putri bersama dengan peserta didiknya dalam pembelajaran. Putri, kali ini kita masuk pada pasca observasi dari supervisi akademik ini. Putri, tujuan dari pembelajaran, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi kita mengevaluasi apa yang telah Putri lakukan bersama dengan peserta didik. Namun sebelumnya izinkan saya Putri menyampaikan catatan terkait dengan
yang Putri lakukan bersama siswa tadi. Jadi Putri, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap pembelajaran yang Ibu Putri lakukan bersama siswa, di mana pembelajarannya itu merupakan suatu pembelajaran yang terintegrasi oleh PSE maupun pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat Putri itu dan langkah-langkah pembelajarannya itu sudah tertata dengan baik. Yang pertama itu karena terlihat dari RPP. Kemudian pada waktu pengimplementasian itu juga saya lihat itu step by step itu sesuai dengan alur atau sintang dari PBL itu sendiri. Dan selain itu Putri juga sudah mengintegrasikan, menginkludkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSI itu. Terlihat sekali kelas tadi itu nyaman. Saya senang Putri. Di sini ada perubahan. Perubahannya apa? Putri sudah mengawali dengan mengelola kelas dengan baik. Yang pertama ada yang namanya itu Putri ya. Kalau kita di Lokakarya itu ada yang namanya melibatkan siswa ya. Kemudian juga kita membuat suatu kesepakatan kelas. Terus kemudian juga ada pertanyaan pemantik. Itu Putri sudah luar biasa sekali. Artinya Putri sudah mengelola kelas dengan baik begitu. Jadi untuk refleksi catatan Putri ini kalau saya katakan sangat luar biasa sekali, sangat baik sekali. Karena selain sudah sesuai dengan alur pembelajaran PBL, sudah terintegrasi PSI dan pembelajaran berdiferensiasi, kelasnya pun juga dikelola dengan baik, nyaman juga. Baik Putri, selanjutnya Putri, saya ingin bertanya ke Putri ini, bagaimana perasaan Putri ketika sudah melakukan pembelajaran bersama dengan peserta didiknya? Pastinya senang dan bangga karena sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut. Luar biasa Putri. Jadi Putri itu juga dapat menginspirasi saya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya pakai IPA, tetapi bisa Inggris pun juga sangat menarik tadi. Baik Putri, adakah hambatan dari pelaksanaan pembelajaran tadi? Kalau hambatan terutama ini maksudnya bukan dari diri sendiri melainkan dari luar. Karena ini tadi materinya langsung online, jadi terkendala sinyal ketika saya mau menyampaikan materi yang dari Canva kemudian ke link yang di ruang guru itu butuh waktu karena terkendala sinyal. Kalau untuk dari pribadi saya merasa cukup karena saya sudah mempersiapkan pembelajaran ini dengan maksimal. Luar biasa. Jadi kalau saya tadi memperhatikan dengan apa yang dirasakan oleh Putri terkait dengan kendala-kendala tadi, saya lihat hampir tidak ada kendala. Karena Putri tadi bisa dikatakan berhasil mengcover siswa, mengakomodir siswa untuk dapat tetap nyaman belajar meskipun tadi ada sedikit kendala. Baik Putri, dari kendala-kendala tersebut apa yang mungkin akan Putri lakukan ke depannya untuk memperbaiki kendala tersebut? Kalau kendalanya berasal dari sinyal tadi, mungkin saya akan mencoba menggunakan fasilitas sekolah yang dekat dengan wifi, yang misalkan ruang-ruangan yang dekat dengan wifi sekolah, supaya nanti ketika pembelajaran itu online akan lebih mudah dan lebih cepat untuk beralih ke tab-tab yang lain. Kemudian kalau dari diri saya pribadi, mungkin saya akan mulai mengembangkan diri saya, mulai mencari referensi lain terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena mungkin kan hari ini saya baru bisa melakukan diferensiasi proses sama konten. Mungkin di lain waktu saya akan berusaha untuk menerapkan diferensiasi yang program, menggunakan model pembelajaran yang lain yang tidak program presiden lagi, tapi bisa di project presiden. Jadi apa yang saya tanyakan ini Putri benar-benar menjawabnya dengan sangat konkret, sehingga untuk apa yang akan saya tanyakan ke depannya itu sudah terjawab. Bahwa Putri akan sebagai seorang guru akan mengupgrade diri supaya bisa memberikan yang terbaik, bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Putri akan mencoba untuk menerapkan strategi tidak hanya PBL atau PJBL seperti itu. Namun Putri, dari semua hal yang baik tadi, saya akan menambahkan satu saja Putri sebagai sebuah saran. Apa yang telah dilakukan Putri itu saya rasa sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat menginspirasi. Terlihat dari pembelajarnya juga tidak menonton. Namun untuk kedepannya jika menggunakan PJBL itu bisa suatu siswa itu tidak harus menghasilkan suatu program berupa barang
misalnya ide atau gagasan dari apa yang dihasilkan siswa itu juga merupakan suatu program. Itu saja Ibu pertanyaan. Pertanyaan terakhir, Putri, boleh izinkan saya untuk bertanya untuk yang terakhir kali ini, apa yang kurang baik dari diri saya sehingga saya bisa selalu merefleksi diri dan memperbaiki pertemuan diri dengan Putri sehingga Putri akan lebih nyaman bersama. Kira-kira seperti apa? Kalau saya pribadi melihat ini tidak ada apapun karena ini selalu saya selalu memberikan motivasi dan semangat ketika memang saya akan melaksanakan supervisi ini. Mungkin saya punya kendala ini dan ini selalu memastikan memberikan motivasi kepada saya, penguatan, kemudian sehingga saya lebih semangat lagi untuk mempersiapkan supervisi yang Baik, luar biasa. Terima kasih Putri untuk masukan yang diberikan. Saya rasa untuk kegiatan kali ini sudah selesai, baik itu dari pra-observasi maupun pasca kita sudah selesai semua. Saya undur diri, kita bertemu lagi pada PI 5. Pada PI 5 ini nanti kita akan sharing seperti ini, di mana Putri bersama saya akan melakukan pasca observasi dan Putri sendiri yang akan mengobservasi rekan. Jadi akan melakukan pra maupun observasi bersama rekan.